Salam. Sekali lagi salam. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini pertama kali saya ada di sini. Maka orang bilang kalau tidak dikenal pasti tidak disayang. Sehingga saya perlu memperkenalkan diri, yaitu nama saya Agus Ingamita. Pelayanan kami di Flores dan kami ada di sini ada mengikuti acara ulang tahun dari Bapak Pendeta Ferry di Sumber Jambe. Jadi untuk kegiatan itu kami ada di sini dan saya juga ucap terima kasih sebab lewat kegiatan itu kami dipercayakan sekaligus diizinkan untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak Gembala, Ibu Gembala, sekaligus untuk semua sidang jemaat Tuhan. Karena kalau saya bawa firman dan jemaat tidak punya respon, tidak ada arti, tidak ada gunanya. Sementara firman Tuhan yang disampaikan butuh hati. Amin. Jadi kalau hati Bapak Ibu tidak terbuka, firman Tuhan tidak mendapat tempat. Apakah Bapak Ibu siap hati untuk dengar firman Tuhan? Amin, puji Tuhan. Saya sangat bergembira hari ini karena sekalipun situasi atau alam di luar sana dingin, tapi dalam ibadah pagi hari ini kita dikobarkan oleh api Tuhan. Jadi saya pastikan bahwa kita hangat semua dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, tentu dalam proses untuk kita membangun iman kita di hari-hari ini banyak tantangan. Tantangan itu bisa dari luar bahkan dari diri kita sendiri. Sehingga kalau kita tidak sikapi dengan baik, maka kita akan terseret. Sehingga bukan cuma terjadi korban di luar situ, tapi kita termasuk menjadi korban-korbannya. Dan hal ini tentu kita tidak inginkan. Dengan demikian maka kita butuh orang yang bisa menghadapi berbagai tantangan-tantangan itu. Dia harus punya filter untuk memfilter semua tantangan yang ada di luar sana. Nah, tentu kita harus menjadi orang yang dewasa. Dewasa bukan cuma dewasa secara fisik. Karena dewasa fisik tidak selamanya bertumbuh sejalan dengan dewasa rohani. Ini persoalannya. Jadi kalau kita miliki kedewasaan secara fisik atau umur, tapi kalau tidak dewasa rohani, maka kita juga ada kemungkinan besar kita terseret di situ. Sehingga kita butuh kedewasaan rohani. Amin. Bapak Ibu mau tumbuh dewasa rohani, makanan kita hanyalah firman Tuhan. Untuk itu tentu kita semua butuh firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita buka sama-sama Alkitab kita. Di dalam 2 Raja-Raja Kitab 2 Raja-Raja pasal 7. Saya minta bantuan LCD-nya. Karena Bapak Ibu umur-umur seperti kami ini itu mulai kembali jadi buta huruf. Kalau buta bukan karena tidak tahu baca, tapi buta karena mata mulai kabur. Jadi kami butuh layar LCD ini. 2 Raja-Raja
2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang keempat. Mulai ayat yang ketiga ya. Ayat ketiga dan ayat yang keempat. Ini juga sudah dekat tapi kecil sekali. Saya tidak bisa baca. Jadi mohon maaf saya balik belakang sedikit ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama membaca ayat tersebut dalam hitungan ketiga, 2, 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke kemah tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada zaman raja-raja pada waktu itu. Karena mulai ada kemunduran dari bangsa Israel untuk merespon tentang petunjuk Tuhan dari setiap arahan atau kebenaran firman Allah. Maka sebuah situasi yang terjadi, yaitu terjadi kelaparan di dalam kota Samaria. Nah, saya meskipun ada kaitannya, tapi saya tidak fokus pada kelaparan yang ada di kota Samarianya, tapi kita melihat pada objek, yaitu 4 orang tadi. Karena yang berkomunikasi itu adalah 4 orang tadi. Sehingga mungkin supaya saudara bisa konsentrasi mengikuti apa yang saya sampaikan ini, karena saya dari desa, jadi kadang bahasa Indonesia saya kurang sistematis. Sebab itu saya kasih judulnya supaya Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Tapi apabila salah pun kita percaya Roh Kudus akan menolong kita. Judulnya cara untuk bisa keluar dari sebuah keadaan yang sangat sulit. Amin. Nah, saya rasa bahwa ini menjadi kebutuhan. Judul ini menjadi kebutuhan untuk masyarakat pada zaman sekarang ini. Karena kalau mau ditanya, siapa yang tidak menghadapi masa-masa sulit sekarang? Pasti semua orang menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit. Bahkan Alkitab sendiri pun sudah memberikan sinyal jauh-jauh sebelumnya, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar dan sulit. Sehingga 4 orang ini mengalami masa sukar dan sulit ini. Yang mana tadi saya katakan bisa dari situasi lingkungan, tapi bisa juga dari diri mereka sendiri. Yang mana 4 orang ini saya fokus pada mereka sebagai objeknya karena kena diri mereka sendiri. Alkitab katakan bahwa ayat ketiga, 4 orang yang sakit kusta. Jadi mereka ini bukan orang-orang biasa, tapi sedang mengidap
penyakit kusta, dan penyakit kusta itu sangat ditakuti, dibenci oleh orang-orang zaman itu. Jadi orang seperti ini harus dibuang keluar kota. Artinya tidak berbeda dengan sampah masyarakat. Nah, jadi karena judulnya cara untuk keluar dari kesulitan atau masalah-masalah yang sangat dilematis yang kita hadapi, maka poin pertama dalam berpijak pada komunikasi 4 orang ini, di mana pertama mereka harus sadar tentang sebuah kondisi yang mereka alami atau hadapi. Bapak Ibu, kadang kita tidak menyadari ini. Dengan adanya kemajuan pengetahuan manusia, seiring dengan juga kemajuan teknologi yang mempermudah atau mempraktiskan segala informasi, atau manusia di desa, di kota bisa mengakses semua informasi. Dan di sisi lain bisa memberikan dampak yang baik. Tapi di sisi lain pun juga tidak memberikan dampak yang baik, justru dampak negatif. Bapak Ibu, dari organisasi GPDI dulu dibuat sebuah aturan agar supaya membatasi pelajaran-pelajaran sesat melalui mimbar gereja ini. Jadi paling kurang mungkin saat ini saya tidak bawa surat rekomendasi dari NTT, tapi karena kebetulan saya dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala di sini sudah baku kenal, bahkan masih ada hubungan keluarga. Jadi saya bisa diizinkan untuk melayani. Tapi kalau tidak, harus melalui sebuah rekomendasi yang menyatakan tentang identitas saya atau kualitas pelayanan saya. Sehingga jemaat juga tidak diragukan. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hal atau upaya itu sudah tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena mimbar sosial, media sosial, dia lebih terbuka lebar. Dan siapa saja punya hak ada di situ untuk berbicara apa saja kalau dia mau berbicara. Nah, sehingga saya coba mengambil ini sebagai sebuah keadaan yang sangat berpotensial sekali untuk membuat keadaan kerohanian kita semakin mengalami kendala-kendala. Banyak orang GPDI mulai terbawa dengan khotbah-khotbah di media sosial. Pertama, bahwa Yesus yang kita sebut itu bukan itu sebenarnya. Yang sebenarnya namanya Yahweh. Pokoknya banyak ajaran. Sementara kalau lintas bahasa Bapak Ibu, jadi Tuhan itu sebenarnya membutuhkan hati saja. Karena kalau kami orang Rote bilang lama tua. Orang Manggarai yang kami tinggal sekarang ini di sana, dia bilang Mori Yesus. Orang Ambon bilang apa namanya? Tete manis. Orang Jawa apa? Gusti. Nah, jadi sebenarnya Yesus membutuhkan di situ sebuah hati yang mengarahkan kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan iman kita atau kerohanian kita mulai dikecohkan oleh berbagai pengajaran. Nah, ini yang repot. Belum lagi dari mimbar media sosial dilarang. Tidak perlu lagi masuk gereja. Gereja itu gedung yang terbatas. Tidak perlu lagi bawa derma. Tidak perlu lagi bawa perpuluhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, persembahan di dalam rumah Tuhan perlu ingat bahwa itu bagian dari ibadah. Itu bagian dari ibadah. Bangsa Israel ketika mereka mulai keluar dari Mesir meminta izin pada Firaun waktu itu, Firaun boleh katakan bahwa silakan kamu pergi. Yang penting harta kekayaan tidak boleh dibawa. Tapi karena Musa mengingat bahwa persembahan itu bagian dari ibadah, maka Musa katakan pada Firaun tidak bisa. Jadi
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah kendala-kendala yang kita alami. Jadi kita harus sadar bahwa kita sedang menghadapi sebuah situasi yang sulit. Nah, situasi yang sulit ini baik secara kelompok gereja maupun secara rumah tangga atau keluarga. Saya tidak omong secara nasional, pokoknya hanya di dalam keluarga dulu. Masalah ekonomi, apa segala macam, usaha, pekerjaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Itu adalah sebuah realita kehidupan yang kita hadapi. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa keadaan ini lagi baik-baik saja. Tidak. Perlu sadar bahwa sedang tidak baik-baik. Amin. Sedang tidak baik-baik. Untuk itu, poin kita masuk pada poin kedua. Poin kedua bahwa biasanya keadaan ini mulai disadari baik dalam segi keuangan, apa segala macam dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan. Itu suami istri mulai saling menuduh. Istri bilang itu gara-gara bapak. Suami bilang itu gara-gara ibu. Karena pengaturan manajemen keuangannya tidak bagus sehingga ini kita punya kondisi keuangan semakin sulit. Tidak. Bagian poin kedua, jangan saling menyalahkan. 4 orang ini mulai berunding diskusi. Bagaimana kita bisa keluar dari kondisi ini? Karena ke dalam kota ada kelaparan. Kita tinggal di sini, kita tetap mati. Kita maju ke depan, ada tentara Aram. Jadi mereka tidak saling menyalahkan, tapi pertama mereka berdiskusi, sadar tentang keadaan yang mereka alami. Lalu kedua, mereka membuang atau menggeserkan ego mereka, yang mana tidak saling menyalahkan. Kenapa terjadi saling menyalahkan? Karena ego. Suami merasa diri benar, anak merasa diri benar, istri merasa diri dia yang paling benar. Kapan bisa ketemunya? Tidak bisa. Sehingga buang ego itu, berpijak pada kebenaran firman Allah. Jadi poin kedua, buang itu ego. Jangan saling menuduh, jangan saling mencari kambing hitam. Tidak bisa tidak boleh cari mengkambing hitamkan orang lain. Koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Ketiga, apapun alasannya harus mengambil keputusan. Jadi pertama, diskusikan masalah, ingat baik-baik. Kedua, buang segala ego dan tidak boleh saling menuduh dalam sebuah persoalan. Ketiga, kita harus mengambil keputusan. Karena waktu terus berputar. Ancaman dia bisa semakin mendekat dengan kita. Jadi harus ambil keputusan. 4 orang ini segera mengambil keputusan bahwa kita harus bertindak. Ada 3 pilihan yang mereka sedang jadi pilihan mereka. Apa kita mundur, tetap di sini, atau maju? Resikonya tetap punya resiko masing-masing. Mundur, kita mati karena ada kelaparan. Bahkan di dalam kota Samaria kita tidak akan disambut baik. Mungkin sebelum kita lapar kita sudah hajar sampai mati karena kita adalah sampah masyarakat di situ. Kedua, kita tetap di sini, kita kelaparan juga, pasti mati. Maka 4 orang ini mengambil keputusan untuk maju. Mereka tidak menyerah dengan keadaan, tapi mereka mengambil keputusan untuk maju. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, keputusan ini sangat berisiko. Karena di depan ada musuh, ada tentara Aram yang sedang menanti mereka di sana. Bahkan tentara Aram ini sudah menjajah mereka bertahun-tahun. Di dalam ayat-ayat sebelumnya menyatakan bahwa di saat bangsa orang Samaria ini menanam,
tumbuhan tanaman mereka baru bertunas, tentara Aram datang bawa dengan segala binatangnya, makan kasih habis itu tanaman-tanaman mereka, sehingga muncul kelaparan itu. Apalagi 4 orang yang lemah ini. Itu kan 4 orang yang lemah, yang sakit-sakitan, mengambil keputusan untuk maju, itu keputusan yang konyol. Betul? Konyol. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perhatikan baik-baik. Bukan asal keputusan. Tapi kita masuk ke dalam poin yang ke berapa tadi? Ini tadi sudah ke berapa? Ketiga. Oke, berarti Bapak Ibu ikuti dengan baik. Kalau saya tanya Bapak Ibu tidak tahu poin ke berapa, berarti tanda bahwa Bapak Ibu tidak ikuti dengan baik. Ini harus masuk pada poin yang keempat. Jadi pertama diskusikan, yang kedua buang ego, yang ketiga harus membuat keputusan, yang keempat mereka katakan apa? Jika mereka mematikan kita, kita mati. Tapi seandainya mereka membiarkan kita hidup, maka biarlah kita hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini tidak tertulis secara langsung bahwa ada Tuhan di situ. Tetapi secara tidak langsung atau tersirat bahwa mereka meletakkan keputusan mereka ini pada kedaulatan Tuhan yang memegang antara hidup dan mati itu. Amin. Jadi ini poin yang keempat. Silakan ambil keputusan. Tapi kalau keputusanmu mengandalkan dirimu sendiri, maka ini berbahaya. Tapi ketika keputusanmu itu, entah engkau dengan istrimu, anak-anakmu mengambil keputusan untuk meletakkan pada kedaulatan Tuhan, maka Tuhan akan berkarya di situ. Hasilnya, akhirnya mereka maju ya. Mereka maju. Sekarang kita lihat hasil dari keputusan mereka itu. Poin yang ke-5. Ayat yang ke-6. Coba saya minta tolong ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ini hasil dari keputusan mereka untuk maju. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel mengupah, dan selanjutnya. Bapak Ibu yang saudara garis bawahi di situ adalah bunyi tentara yang besar, bunyi langkah kuda yang besar. Benar ada tentara yang besar maju menghadap bangsa Israel, tentara Aram? Dalam konteks ini tidak. Yang maju itu 4 orang yang sedang sakit fisik tadi. 4 orang yang dianggap sampah dari masyarakat Samaria. 4 orang yang sudah kelaparan berhari-hari. Mereka maju berdasarkan sebuah keputusan bahwa tidak ada kata mundur selain tetap maju. Dan mereka meletakkan keputusan mereka di bawah atau di atas kedaulatan kekuasaan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan turun tangan. Tuhan membuat 4 orang yang lemah ini, kedengaran di musuh mereka adalah sebuah tentara yang besar sedang maju untuk mengalahkan mereka. Bapak Ibu, kadang kita mengalah dengan keadaan. Kita menyerah dengan situasi. Saya rasa bahwa nasib kita tidak seburuk dengan 4 orang kalau ukuran sekarang. 4 orang ini memang sangat dilematis sekali. Sudah lapar, sakit-sakitan lagi. Sudah sakit-sakitan, ditolak lagi dari masyarakat yang ada di Samaria. Sudah ditolak di masyarakat Samaria, di depan ada musuh lagi. Nah, ini sebuah keadaan yang sangat memprihatinkan sekali. Sehingga saya boleh katakan bahwa kondisi kita sekarang, siapapun di antara kita yang menghadapi setiap masalah, saya rasa bahwa keadaan kita masih jauh lebih baik dari 4 orang yang sedang tertulis dalam Alkitab ini. Tapi 4 poin yang mereka ambil
di mana poin yang sangat efektif sekali. Bapak Ibu, kadang jemaat tidak masuk gereja. Bapak pendeta datang, kenapa tidak masuk gereja Pak Ibu? Lalu mereka katakan begini, ya Bapak pendeta, beginilah keadaan kami. Kami sudah tidak mampu lagi. Itu namanya apatis, menyerah dengan keadaan. Orang percaya, orang yang dewasa rohani, dia tidak akan menyerah dengan keadaan, tapi dia mengambil keputusan, apapun yang terjadi, ada Tuhanku. Amin. Ada Tuhanku. Usaha saudara mundur atau mengalami kesulitan, kebangkrutan, tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Serahkan saja sama Tuhan. Tuhan akan turun tangan. Sehingga dia tampilkan saudara di depan lawanmu yang tadinya mungkin orang menganggap remeh. Kita semua atau saudara-saudara dalam kondisi atau situasi di mana lingkungan saudara berada. Tetapi Tuhan akan menyatakan pada mereka, inilah orang yang saya berpihak. Dia bukan orang yang lemah, dia bukan orang yang kelaparan, dia bukan orang penakut, tetapi dia adalah orang yang perkasa karena Tuhannya perkasa. Mereka maju. Apa yang terjadi? Kedengaran bunyi langkah yang besar. Sebelum mereka sampai, tentara Aram semua sudah lari. Sudah lari. Tidak ada lagi yang ada di sana. Mereka lari dengan meninggalkan segala kekayaan mereka, makanan mereka, ternak mereka, emas mereka. Sehingga 4 orang ini begitu sampai di perkemahan mereka, mereka lihat, kok tidak ada orang. Yang ada hanyalah berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi mereka di sana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan bisa merubah sebuah keadaan yang kita takuti. Di situ sebenarnya ada sumber berkat. Ada sumber berkat di sana. Sebenarnya perkemahan tentara Aram itu adalah ancaman bagi 4 orang ini. Tapi buktinya apa? Tuhan menyiapkan berkat di situ untuk mereka. Sebab itu jangan takut melangkah maju. Sekalipun di situ ada ancaman. Yang penting 4 poin tadi itu kita sudah penuhi. Kita maju. Kita serahkan keputusan ini dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan merubah sebuah keadaan yang kita tidak pernah pikirkan. Kita tidak pernah memintanya. Tapi itulah Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mereka maju. Begitu maju, lihat sebuah keadaan yang bukan lagi ancaman tapi penuh berkat. Mereka ambil, makan, minum sampai kenyang. Tapi kemudian mereka sadar bahwa yang kita lakukan ini tidak baik. Yang kita buat ini tidak baik. Itu nanti saudara baca selanjutnya. Ini karena waktu jadi saya tidak bisa uraikan lebih banyak. Kita buat ini tidak baik. Marilah kita kembali ke kota dan bawa berita gembira ini ke dalam kota Samaria, bahwa sudah terjadi sebuah kemenangan yang besar di sini. Ada jaminan, ada berkat yang berlimpah di sini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mau tekankan, tadinya 4 orang ini atau dipandang oleh masyarakat waktu itu, mereka adalah sampah, beban masyarakat yang ada di situ, beban dalam negeri itu. Kini mereka bukan menjadi beban, tapi mereka justru menjadi pembawa kabar gembira atau memberikan kemenangan bagi orang Samaria, karena mereka membuat keputusan untuk terus maju. Saya mengajak Bapak Ibu, jangan mundur dari Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, jangan mundur dari ibadahmu, jangan mundur dari pemberianmu, jangan mundur dari tekadmu untuk mengikut Tuhan. Tapi maju terus, karena Tuhan siapkan berkat yang besar pada titik klimaksnya. Jadi harus tekun sampai pada titik klimaksnya. Jangan sampai belum sampai titik klimaksnya kita sudah mundur. Itu pun tidak akan ada hasilnya. Jadi setia dengan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Satu ayat yang ingin saya bacakan bagi saudara-saudara, Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 39.
Ini ayat terakhir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, mungkin sudah waktu. Ibrani pasal 10 ayat 39. Ya. Saya mohon maaf, ayat ini kita baca mundur sampai pada ayat yang kelima ya. Ini kita baca pertama ayat yang ke-9, 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup. Ayat 38. 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan dirinya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kita hidup karena iman. Ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Untuk apa dia datang? Mundur lagi. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita butuh ketekunan. Ketekunan dalam hal apa? Ayat berikutnya. Mundur lagi. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tadinya mungkin kita khawatir karena kita melihat bahwa keadaan kita terpuruk. Tidak bisa lagi ada orang yang bisa membantu dan menolong kita. Tetapi ketika kita meletakkan masalah kita pada keputusan dan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hari esok yang cerah bagi kita. Amin. Tuhan sudah nyatakan. Alkitab katakan bahwa kalau Tuhan tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu. Tapi hari ini kita percaya bahwa Tuhan bangkit. Kita tidak sia-sia lagi. Ada hari esok yang cerah bagi kita. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Serahkanlah semua masalahmu pada Tuhan. Katakan bahwa sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup. Ku tak hari esok. Meskipun saat ini saya terpuruk, tapi Tuhan bisa merubah hidup saya. Tuhan memulihkan saya. Tuhan memulihkan rumah tangga saya. Esok hidup jadi Saudara yang kekasih,
Mari kita renungkan kembali firman itu. Mungkin saat ini kondisi kita secara pribadi, entah sakit, entah dalam situasi masalah hidup, kita melihat hari esok itu sepertinya suram sekali. Tapi contohi dan teladani dari cara 4 orang yang lemah untuk menyikapi persoalan yang sangat dilematis yang mereka hadapi. Hari ini sandaran kita, tujuan kita, pegangan kita adalah Tuhan. Ketika Ia bangkit, maka itu adalah jaminan bagi hidupmu. Sakitmu hari ini jangan engkau berkata bahwa saya tidak mungkin sembuh lagi. Tuhan adalah tabib. Dia bisa merubah hidupmu. Mungkin engkau sudah bertahun-tahun dan berbulan-bulan pergi ke dokter, ke dukun, kemana saja untuk mencari kesembuhan, tapi engkau tidak mendapatnya. Seorang perempuan yang sudah bertahun-tahun dia sakit pendarahan, dia mencari kesembuhan kemana-mana, dia tidak memperolehnya. Tetapi sejak dia berjumpa dengan Yesus, dalam hitungan detik dia mengalami kesembuhan. Ada jawaban bagi persoalannya. Kalau engkau beriman, hari ini Tuhan pun akan menyatakan sesuatu yang ajaib di antara hidupmu. Terima kasih, sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan. Mungkin terkadang kita dalam kondisi seperti 4 orang kusta ini, tidak tahu apa yang harus dilakukan, kehilangan pengharapan, mau ke kiri atau ke kanan, seolah-olah jalan buntu. Tetapi kemudian mereka bertindak, kami harus melangkah. Dan ada mujizat. Karena di dalam kedaulatan Tuhan, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yeah.
meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan dengan iman. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kami percaya Engkau tidak berubah, Tuhan. Kami percaya tangan-Mu sanggup menopang kami. Tangan-Mu yang berkuasa sanggup menolong kami dalam situasi yang sulit bagaimanapun. Selalu ada jalan yang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku.
pengharapan kami padamu Tuhan. Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang pelihara hidup kami. Pagi ini kami mendengarkan firman-Mu ketika 4 orang kusta dalam situasi kondisi antara hidup dan mati, seolah-olah kehilangan pengharapan, seolah-olah gak ada hari esok lagi. Tetapi di dalam Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan dalam situasi kondisi bagaimanapun. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang kami dapatkan pagi ini, untuk kami menyongsong hari besok, karena bersama Tuhan selalu ada pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah melayani kami, Bapak Pendeta Agus dan istri yang melayani kami di pagi hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Noge. Tuhan yang memberkati mereka sehat kuat dalam hikmat kuasa, pengurapan dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati kami semua, diberkati jemaat Tuhan dengan firman Tuhan. Dan kami punya kekuatan iman pagi hari ini bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada mujizat, selalu ada pengharapan. Walaupun terkadang kami menghadapi lembah kelam atau padang gurun, bahkan mungkin duri dalam daging, tapi kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami, bahkan lebih lagi dan lebih lagi yang Engkau akan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk.